wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hubbiba ilayya min dunyakum thalathun at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis salati. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya. Kita semuanya diberikan keturunan-keturunan yang soleh solihah, penenang jiwa kita, penghibur kita dunia akhirat. Semuanya moga-moga ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala manawa salafu salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillah laumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu', hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sesungguhnya beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum, disentangkan atas diriku daripada dunia kalian. Menurut kita itu adalah kesenangan dunia, tapi kalau sesuatu itu diniatkan akhirat, maka dunia itu menjadi nilai ibadah. Seperti kita bekerja itu kelihatannya udah jelas nyari duit, harta, ya. Tapi kalau niatannya untuk akhirat, untuk nafkahi anak, nafkahi istri, untuk bekal ibadah, ya, bisa sedekah. Itu kalau diniatin lillah, maka dunia itu bernilai ibadah. Kalau tidak, dunia makin menjauhkan dia kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman,
jangan sampai melalaikan kalian, harta-harta kalian, anak-anak kalian daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebanyakan memang melalaikan. Tapi kalau orang itu pintar, cerdas, justru dunia dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ni'mal matiyya ad-dunya, sebaik-baik nikmat adalah dunia. Dengan catatan fartahiluha, kamu harus bisa nyetir, kau bisa ngatur. Dunia berada di tanganmu, bukan di hatimu. Kalau di tangannya enak, ngatur sana ngatur sini, putar sana putar sini. Tuballighukumul akhirah, sekiranya dunia itu bisa mencapai, mendekatkan engkau, menyampaikan engkau kepada kehidupan akhirat. Lu di dunia ini ada 3, kata Nabi, yang aku senangi dalam hal urusan dunia ini. Yang pertama atib, minyak harum. Minyak harum itu kalau pakai minyak harum tok tidak ada pahalanya. Kalau perempuan tidak boleh, hukumnya haram. Okay? Perempuan, ibu-ibu kalau keluar rumah kemantenan tidak usah pakai minyak harum. Ibu-ibu pakai minyak harum kalau mau masuk kamar. Lu kok ketawa sampean? Ya, jadi kalau sudah Pak Haji harus tahu diri ya, tahu diri. Kalau sudah istri pakai minyak harum, Pak Haji harus siap-siap. Itu sunnah kita kalau tidur, ibu-ibu kalau pakai minyak harum, ya minyak harum yang sekiranya suami itu selera. Jangan pas minyak harum nyong-nyong, baunya ndak enak ya. Jangan yang seger, baunya kayak melati ya, kayak inget kemanten baru lagi Waji, enak aromanya. Atau bau ketimung, atau bau sabun yang seger. Masya Allah, Masya Allah. Jadi wanita itu hanya untuk suami harumnya, untuk orang lain jangan ya, jangan. Nabi itu seneng pakai tatoyub, padahal Nabi tidak pakai minyak harum udah harum. Nabi itu aroma mulutnya harum. Sesuatu yang keluar dari Nabi itu semuanya harum. Padahal manusia, sesuatu yang keluar dari manusia itu menjijikkan. Apapun namanya, kalau keluar dari manusia itu menjijikkan. Keluar dari ini apa Bu? Ingus kalau encer, kalau kental mobil Opel. Ya, dari sini tidak enak, dari sini ada 2 apa jenis corok atau apa, korek ya, ya itu dah ya. Sama kalau keras yaitu biji apa, tai apa, tai kuping. Keluar dari depan kencing, mani, madi, mimma immahin, air yang menjijikkan. Dari belakang. Tapi Nabi ndak, kencingnya Nabi pun harum. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura isru baulin minhu fi alani katfahu qad alata. Sifatnya Rasulullah, bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat. Nabi kalau ngelihat ke belakang itu sama dengan melihat ke depan. Walaupun ngadep gini Nabi tahu yang di belakang itu siapa-siapa tahu Rasulullah. Wala yura isru baulin minhu fi alani. Kalau air kencingnya diambur di tempat umum tidak ada aroma yang menyengat, semuanya harum. Sampai ada orang pernah minum air kencingnya Nabi, ada orang pernah minum darahnya Nabi. Kalau sekedar berkumur itu jelas terang-terangan rebutan sahabat, idini ya Rasulullah, idini ya Rasulullah. Kemurnya cepat ya Rasulullah, rebutan orang minum. Itu air liurnya Rasul, kemurnya. Air kemur sampean muntah orang. Ya, itu Nabi. Jadi pernah ada orang suruh buang kencing Nabi di bahasa kita ini tempat kencing. Saya dulu punya kakek, kalau buang dahak mesti di kamar itu sudah. Sampingnya itu ada orang tua-tua bahari, ya, ada kayak pot kuno gitu, ada isinya air, gini. Semalaman gitu aja, nanti subuh baru dibuang. Itu ada zaman Rasulullah, Nabi itu habis bekam malam
darahnya belum dibuang, karena dulu kan tidak ada lampu. Nabi SAW, tolong buangan ini. Nggih ya Rasulullah. Dibuang, dicium-cium kok harum, sayang, dibuang, diminum, selesai, dibersihkan. Nabi tanya, kau buang di mana? Sudah aku buang di tempat yang aman ya Rasulullah. Aman di mana? Ku minum. Astagfirullahaladzim. Tubuhmu tidak akan dijilat oleh api neraka, karena di situ ada darahku, di situ ada air kencingku. Cuman tidak tahu, Pak. Kalau tahu haram. Aslul hukmi itu halal. Kalau barang itu tidak tahu semuanya halal, ya, dengan catatan tidak tahu. Kalau tidak tahu semuanya halal. Kalau sudah tahu bisa berubah. Contoh, ada seorang pejabat ngamplopin saya uang 10 juta, bagi saya halal. Atau ngirim transfer lah 50 juta, Pak Yai ini ada rekening, ada sunut 50 juta, makasih Pak, ya. Ternyata duit 50 hasil korupsi, tapi dia tidak ngomong kalau dari korupsi, tetap halal. Kalau ngomong ya itu yang korupsi itu Pak Yai, wah harus kembalikan ya. Kalau tidak tahu halal. Kayak ada orang kiai diantarin daging babi dan dia ngantarin orang muslim, sama kiainya dimakan, halal, orang tidak tahu ya, sebab yang ngantarin orang muslim. Ini daging Pak ya, anggapannya sapi, ternyata daging apa? Babi. Haram. Kalau tahu itu daging babi haram dimakan, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Aslul hukmi halalun, asal pokok hukum awalnya halal. Kalau sudah tahu ya kayak kencing itu tadi, karena tidak tahu, tidak biasanya kan kencing itu aromanya apa Pak? Tidak enak. Nah ini harum ya, seger, kayak seprit gitu. Kok harum, sayang dibuang, diminum, kok seger. Nah, tubuhmu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Lu Nabi walaupun semua yang barang keluar dari, bahkan kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah itu kan istri itu kalau tidur kan dusel. Apa dusel itu? Ya dusel ya. Anak kecil nggak ngerti dusel itu. Dusel itu ciumin keleknya ya, kadang-kadang kan gitu Bu ya. Nyium kelek ke suami kan biasa ya, suami gitu juga. Loh maaf, kata Sayyidah Aisyah, selama aku rumah tangga sama Rasulullah, aku tak pernah mencium bau yang tidak mengenakan. Seluruh badan Rasulullah itu terkeluar daripadanya aroma yang sangat harum. Jadi keringet-keringetnya itu harum semuanya Rasulullah. Tapi subhanallah, Rasulullah walaupun seperti itu masih mengajarin kita pakai ini Pak. Padahal keringetnya udah harum, Nabi masih pakai ini. Nah, padahal kalau tidak pakai ini udah cukup. Cuman kalau tidak pakai gini kan sahabatnya tidak ngerti ya, tidak ngerti, makanya ditunjukkan gini sama Rasul. Nah terus kata Habib Abdullah Al-Haddad di dalam termasuk kata Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, pertama hukumnya pakai minyak harum itu asalnya mubah, tak ada bedanya dengan ini sama minum ini. Tidak ada bedanya ya, tidak ada bedanya sama minum gini, umpamanya sama minum gini dok. Dapatnya apa? Ya dapatnya dinginnya air. Sampai pakai minyak harum dapatnya apa? Ya harum. Tapi ketika sampai berniat ya, berniat Pak nggih, sampai kayak minum ini, saya niat bismillah minum, sudah dapat bismillah saya, niat mensyukuri nikmat Allah yang bernama air. Kulu washrabu wala tusrifu, makan kamu, minum tapi jangan berlebihan. Cukup bismillah minum, niat mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, minum lagi bismillahirrahmanirrahim. Niat supaya kuat di dalam menyampaikan pengajian ilmunya Allah, dapat ilmu lagi, niat yang baik, niat lagi bismillahirrahmanirrahim untuk kekuatan ibadah kepada Allah.
Dapat 3 niat saya. Ketika sampean pakai minyak harum, satu pertama sampean niat bismillah, niat mencari ridhonya Allah. 2 karena masuk masjid, nggih, niat hormat sama rumahnya Allah. Sebab sampean tamu, ini rumahnya Allah. Kata keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin, hormat li baitillah, hormat. Kemudian yang ketiga ingin mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, idkhalus surur fi qulubil mu'min, ingin memasukkan kesenangan, kebahagiaan di dalam hatinya orang beriman. Nah, kalau saya duduk gini Pak, terus saya pakai minyak harum gini, apalagi minyak harumnya yang enak, kalem, aromanya menendang, udah kalem nendang lagi. Kalau disedot itu seger betul. Makanya ada minyak harum namanya ST. Kenal ST zaman? Minyak harum ST enggak tahu. Minyak harum, coba kalau ke toko-toko minyak harum, Pak, beli ST gitu aja. Bukan Esteller, ST gitu dok. Faham dia, diambilkan cur. Berapa sana? ST itu namanya minyak harum selamat tinggal. Atau bahasa kerennya goodbye. Itu loh, iya ada minyak harum ST. Kalau di atasnya ini sampai tulis masih ada tulis ST selamat tinggal. Itu minyak harum ST itu Pak. Kalau orangnya itu duduk, aromanya enggak terlalu nendang, enggak terlalu nyengat ke hidung. Tapi orang ini kalau berdiri pulang, aromanya ketinggalan. Makanya namanya selamat. Jadi kalau dia lewat gini sur, itu aromanya enggak terlalu ke hidung, serut. Begitu keluar orangnya enggak ada, aromanya yang tertinggal. Segernya ya. Orangnya udah enggak ada. Makanya selamat tinggal. Ya, itu minyak harum namanya ST atau goodbye. Itu kalau makanya sampean kalau mahallul ijtima itu tempat ketika kita bertemu. Ya seperti ini, terutama malam hari Jumat itu usahakan pakai minyak harum. Sampean gosok gigi, jangan makan makanan yang bikin aroma itu terlalu menusuk hidung. Makan bawang, makan pete, makan jengkol sementara libur. Saya ini Bu, kalau makan pete yang maaf saya ini doyan pete mentah gak oke, setengah mateng gak oke. Kalau pete mateng kurang, setengah mateng itu cukup. Makan pete aja sama sambal, nasi 2 piring habis insya Allah. Jujur, apalagi ketambahan ikan sampingan, ikan bakar. Sampingannya ada ikan bakar, insya Allah tambah makan banyak ya. Tapi maaf, kalau sudah hari Jumat pagi dikasih pete sama istri saya, enggak saya makan. Waduh, Jumatan. Sebab takut Pak, salaman sama orang kan biasanya orang Samarinda karena salaman sama cipika-cipiki, Allahumma sholli ala pete, ya ampunya pete, sholli ala Muhammad. Katanya yang terima salam, waduh Pak Yai ini bau pete rek. Nah, sementara enggak, tapi selesai Jumatan baru petinya diselesaikan gitu pete. Jadi kalau sampean begitu duduk aromanya harum, orang seneng. Sampean duduk gini nih pahalanya luar biasa udah. Ya Rasul, amal apa yang paling bagus ya Rasul disenangi Allah? Idkhalus surur fi qulubil mu'min, memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang beriman. Loh, itu dilakukan Rasulullah. Jadi Rasulullah kemana aja, setiap Rasulullah datang orang itu seneng. Jadilah manusia yang ketika engkau datang orang senang. Jangan jadi engkau jadi orang yang ketika engkau datang orang berhamburan. Ya, kira-kira kalau sampean datang ditunggu orang, ya apa sekiranya caranya? Ya terserah sampean.
Ada yang pintar ngelucu, ada. Setiap dia datang lucu terus, orang susah seneng terus. Ada orang datang karena kedermawanannya, ada orang yang kalau datang karena kelembutannya, seneng orang, seneng. Jangan sampai ketika engkau datang orang pada pulang gara-gara kita 10 langsung habis. Kenapa? Mungkin akhlak kita buruk, ucapan kita kasar, ya itu penyarikan. Jangan. Yang kedua, yang dunia tapi bisa untuk akhirat, an-nisa, istri. Ya, Rasulullah itu paling seneng sama istri. Ibadah yang paling enak, ibadah paling enak, ndak berat, ndak susah, itu punya istri atau punya suami. Sampean nyetrika baju suami dengan ikhlas dan ridho, itu Allah tulis 2000 kebaikan. Satu kebaikan lebih baik dari dunia beserta isinya. Nyetrika baju gini dah seret, ngeluruskan yang bengkok seret, lengannya seret, 2000 kebaikan. Satu kebaikan lebih baik dari dunia beserta isinya. Bikinkan kopi suami, Masya Allah, enak pokoknya. Dan amal itu paling enak punya istri, ya, punya istri. Amalannya ringan, pahalanya besar. Kita duduk dengan istri, engkau duduk dengan istrimu, ya, lebih utama daripada engkau itikaf di dalam masjid. Sampai duduk di masjid sama dengan istri, karena kalau sampai duduk dengan istri ngayomin istri sampean. Makanya barang kalau ada hubungan sama orang lain mesti pahalanya banyak. Sampean sholat sendirian dengan sholat dengan orang banyak, pahalanya banyak. Orang sholat banyak, kalau orang itu mesti pahalanya banyak. Jadi kita duduk sama istri, duduk gini bawahnya, ditulis oleh Allah lebih utama dari itikaf. Apalagi sampai pegang tangan istri, kau pegang tangan istrimu lebih utama daripada Allah catat bagimu 10 kebaikan. Sampai engkau merangkulnya, engkau ditulis, setiap merangkul ditulis oleh Allah 100 kebaikan. Kau cium istrimu, maka engkau seperti mencium Hajar Aswad. Apalagi istrinya hitam, double Hajar Aswad. Lu saya ini biasa Bu, kalau maaf ya, itu ada anak saya pulang pengajian ini langsung mencium anak saya, cium istri saya. Datang salaman istri saya cium di depan anak saya. Lu kok ndak risih? Lu anak saya sering saya ciumin kok, ndak laki ndak perempuan saya ciumin. Iya, selesai sholat ada 7 umpamanya anak saya salaman, ya semuanya tak cium semuanya. Tapi yang paling lama saya cium ya istri saya, karena tak doain, tak jampi-jampi. Yuk tak jampi-jampi. Tanya kan nih ada saya nih, ada orangnya, bohong kah orang saya? Enggak, ada sendiri. Semuanya tak jampi-jampi anak saya. Cium tangan. Kalau anak saya tidak ada doanya satu yang tidak saya doakan sama anak saya. Apa itu? Mahabbah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nundukkan istri. Nah, kalau sudah istri tunduk itu enak. Dikasih belanja banyak, diem. Ya, ndak dikasih belanja diem. Loh, istri saya 3 hari ndak saya kasih belanja, diem Bu. Tapi begitu hari keempat di total 4 hari katanya. Tapi saya paham, pasti saya kasih. Belum ngomong 4 itu sudah tak kasih. Ya tak kasih. Istri anak saya itu tahu, kalau sudah tak kasih. Sehari 250, jadi kalau 4 hari 1 juta. Iya, nah inilah anak saya. Sehari istri saya tak kasih 250 ribu. Ya, itu untuk anak sama jajan, gitu aja.
bahan jajannya anak-anak sama belanja. Yang lain kayak beras sudah ndak usah, sabun ndak usah. Kalau ke mall belanja ambil, saya yang bayarin. Itu untuk hari-hari aja. Untuk apa? Ngajarin Nabi ajarin. Makanya suami-suami jangan sekek sama istri. Wah, seneng ibu-ibunya, alhamdulillah. Jangan sekek-sekek, betulan ya. Ini apa kata Nabi? Man katsara kutsira. Siapa orang yang ngasih belanja istrinya banyak, maka rezekinya akan dibanyakkan oleh Allah. Waman qallala kullila. Lek kamu ngasih belanja istrimu sedikit, sekek, maka Allah sekek sama kamu. Itu. Jadi saya gitu itu sama menerapkan apa namanya, Bu? Hadisnya Nabi, man katsara kutsira. Kalau kau itu sama istrimu gampangan, enakan ngasih rezeki, Allah juga gampang ngasih kamu. Kalau kau sedikit ngasih belanja istrimu, Allah pun ngasih kamu sedikit rezeki. Itu. Lu ibadah sodako paling bagus itu sodako suami sama istri. Tidak ada sedekah yang lebih bagus lagi melebihi itu, Pak. Ya, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Istri ibadah sama istri, masya Allah enak, semuanya serba. Dan maaf, semua syahwat mengeraskan hati kecuali syahwat kepada istri. Orang kepingin harta, ya maaflah, saingan panas terus isinya. Orang kepingin jabatan, terus sudah hantam halal haram, pokoknya serang terus ya. Tapi beda ketika dengan istri. Kalau sudah istri selesai, hidup itu ayem, Pak, tidur enak ya. Sholat jamaah, sholat malam sama istri, masya Allah dipandang dengan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah kalau sama istri, apapun yang dilakukan suami itu adalah kebaikan. Walaupun maaf, mungkin kebetulan punya istri cerewet. Memang ini wabah ini anu. Mulai bangun tidur kayak burung beo. Memang dasar. Kalau enggak dibilangin sama saya enggak mungkin bisa bapak ini anu. Aduh, mulai bangun sampai tidur, bahkan sampai tidur masih ngomel, Bu, ya memang bapak ini anu. Ada ini loh, ini terjadi, Bu, sama ulama besar namanya Syekh Abdurrahman Bajal. Makanya ujar Nabi, siapa orang yang sabar atas gangguan istrinya, sabar loh, Bu, ya, istrinya gini dia sabar merawat istrinya dengan baik, dibimbingnya istri, walaupun namanya akhlak manusia beda-beda, sabar dia, maka Allah sediakan surga baginya. Demikian pula kalau ada seorang istri sabar kepada gangguan suaminya, maka Allah sediakan surga baginya. Ya, disediakan. Jadi ada satu ulama namanya Syekh Abdurrahman Bajal Habban. Syekh Abdurrahman ini punya istri cerewetnya luar biasa. Cerewetnya luar biasa. Tiba-tiba karena tidak tahan, Bu, setahan-tahannya orang tetap tidak tahan. Ya. Ternyata istrinya ini ngomel sampai 11 tahun. Akhirnya karena tidak tahan, minggat, melarikan diri. Sudah mikir-mikir siang malam seminggu, ya Allah, aku ini sudah bertahan loh, untak ndak jawab ini nih. Ternyata, Bu, maaf, ndak tahan, akhirnya melarikan diri, minggat. Naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung, naik turun, ketemu gua, Bu. Ketemu gua. Begitu ketemu gua ada 2 orang. Guanya kecil aja. Ada orang 2 ini wiritan terus, puasa siangnya, malamnya begadang malam, ibadah terus. Lu ndak kerja ndak, dia cukup doa, tiba-tiba di depannya ada makanan. Ya, tempat ada makanan. Seperti ceritanya Siti Maryam. Kullama dakhala alayya Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa
qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maryam, ini makanan dari mana? Kau di dalam kamar gini loh, tidak ada pintunya kan, cuma ini tok, dikunci di luar, dari luar, Maryam di dalam. Tahu-tahu dibuka banyak makanan penuh. Dari mana ini Maryam? Ini langsung dari Allah, kata Siti Maryam. Allah ngersik rezeki kepada hambanya, ya, dengan rezeki yang tanpa bisa dihisab, dihitung. Ini begitu, orang ini dua, kalau sudah waktu maghrib beliau angkat gini, tangan gini, ya Allah berikanlah aku makanan. Tiba-tiba di depannya ting, ada beras, ada nasi langsung, ada lauk pauknya, ada buahnya, ada minumannya. Yang satunya juga hidup, ting, langsung ada. Sementara yang Syekh Abdurrahman yang melarikan diri ini bingung, aku ini doa apa? Ini kok ting langsung ada, langsung doa sendiri. Ting, prasmanan, ada sayurnya, ada ayam bakarnya, macam-macam. Yang dua malah siup, Bu, lihat, wah kaget. Begitu tanya, wahai bapak, sama ini siapa? Nggak, aku nggak mau cerita kecuali kau cerita. Baik, doa dengan doa apa sehingga kau bisa turun makanan? Kamu doa apa? Maka orang tua ini mengaku, aku diperintah oleh guruku, ya, Syekh ini Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ya, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau mengatakan, kalau engkau berdoa kepada Allah, bertawasullah engkau kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Sesungguhnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu namanya terkenal di alam langit. Semua malaikat kenal sama dia. Semua malaikat Allah di langit kenal sama dia. Ya, kalau kau minta sama Allah, ya Allah berkahnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban, berikanlah aku makanan. Nah, ting 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 keluar. Nah, sekarang aku tanya, sampean ini siapa? Kok sampai makanan begitu banyak datang kepada sampean? Oh, tahu kamu, tahulah kamu Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu. Tidak, ya saya ini orangnya. Oh, pantas saya prasmanan katanya. Nah, ternyata apa? Ditanyalah sama orang dua ini, apa amalan sampean sehingga nama sampean terkenal di langit? Apa jawaban apa Syekh Abdurrahman? Aku tidak punya amalan apa-apa, amalku sedang-sedang aja, kecuali satu, tiap hari aku diomelin istri saya. Oh, jadi ini terkenal sampean, ya, suami yang sering diomelin istri. Nah, katanya dua orang ini karena sampean sabar diomelin istri, maka Allah angkat derajat sampean menjadi wali. Oh gitu ya, dah kalau gitu aku pulang aja deh, biar diomelin lagi katanya. Begitu pulang, Bu, berubah istrinya. Belum suaminya datang, beliau bersolek seperti kemanten baru. Tazayyun, bersolek rapi. Begitu suami datang, assalamualaikum, ini ya takut-takut juga, pasti diomelin aku ini, sudah lama ndak pulang. Pasti ternyata tidak. Oh suamiku, dicium tangannya, dicium lututnya. Ampun, maaf, ridho aku suamiku. Beda, belum minta kopi udah dibikinkan kuku bima malam Jumat. Subhanallah. Jadi bingung, kenapa? Ternyata tahulah sampean, istrinya juga wali. Kalau ndak dengan cara ini suamiku ndak naik-naik pangkatnya, makanya aku omelin. Setelah dia tahu menjadi wali, maka aku berubah seperti semula, melayani. Jadi kangen, Bu, akhirnya Syekh Abdurrahman, kapan aku diomelin lagi sama biniku? Ternyata ndak ngomel-ngomel, pelayanannya memuaskan sampai meninggal. Jadi kalau sampean diomelin bini langsung alhamdulillah, naik aku ini, wali aku ini. Ya, jadi semuanya baik, semuanya. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan salat dijadikan penenang jiwaku. Rasulullah kalau letih, beliau isinya adalah salat. Rasulullah langsung salat. Nah, kita kalau bisa nyontoh itu, Bu, kalau susah langsung melakukan sebab sholat itu menghubungkan kita dengan Allah, komunikasi kita dengan Allah. Sebenarnya sholat itu omong-omongan, cuman kita yang tidak paham.
Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, zakaroni abdi, malaikatku dia sebut namaku. Alhamdulillahirabbil alamin, malaikatku hamidani abdi, itu dia lagi muji aku. Ar-Rahmanir-Rahim, athna alayya abdi, dia lagi menyanjung aku. Maliki yaumiddin, hambaku malaikat tuh liatin hambaku. Majadani abdi, membesar-besarkan dan mengagungkan diriku hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku liatin tuh dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi, ini urusannya antara aku sama dia. Wali abdi masal, sekarang kau minta apa hambaku? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing kami menuju jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, makanya malaikat iri sama sampean. Malaikat Jibril itu iri sama sampean. Ya mana Jibril ya ala bani Adam ala sab'i asya. Malaikat Jibril itu angen-angen kepingin jadi manusia, karena 7 amalan yang malaikat Jibril tidak bisa melakukan. 1, sholat sama imam, ya, sholat di belakang imam, Jibril tidak bisa. Itu hanya dikerjakan oleh manusia kalau tidak kepingin sholat jamaah, sayang betul, tidak kepingin kayak malaikat Jibril. 2, duduk sama orang alim, mujalasatil ulama seperti ini. Malaikat Jibril kepingin ngaji kayak sampean gini Pak, tapi tidak bisa, orang dia malaikat, tugasnya cuma ngirim wahyu. Yang ketiga, datangin orang sakit. Yang keempat, datangin orang mati, ya. Yang kelima, memuliakan tamu, ngasih makan, ngasih minum tamu. Malaikat Jibril tidak bisa. Yang selanjutnya, kepingin malaikat Jibril itu bareng-bareng imam mengucapkan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat Jibril itu kepingin bilang amin, tidak bisa malaikat Jibril. Yang bisa cuman manusia. Makanya sampean harus seneng sholat jamaah itu. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini adik-adik mana yang kecil-kecil tuh yang di luar kasih? Duitnya cuman 2.000-an, kasih 22 ya. Tukarnya adanya ini 5.000 enggak ada, kasih 22 yang kecil ini. Adik cewek-cewek ini ya, yang kecil-kecil, 22 kias. Sani. Oh ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya adik-adik yang di luar nih. Itu. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana husnal khatimah inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.